balik lagi di podcast Bincang Manis bersama aku Valentia Anggoro sebagai host pada episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas satu topik menarik, yaitu 4 personality plus yang akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita yang sangat cantik. Langsung aja kita panggil Kakak Karin. Halo Kak Karin. Hai. Gimana kabarnya nih? Hari ini baik. Kakak sendiri gimana? Baik-baik juga. Nah, mungkin teman-teman di rumah, bestie-bestie di rumah nih belum kenal sama Kak Karin. Mungkin boleh perkenalan dulu, terus dijelaskan kesibukannya apa. Boleh. Perkenalkan, nama aku Patricia Karina. Aku tuh bekerja sebagai seorang HRD dan lulusan dari salah satu universitas yang ada di Jogja. Dan perusahaan yang aku kerja ini juga ada di Jogja sini juga. Gitu. Untuk kesibukan sih nggak terlalu sibuk ya, karena juga nggak terlalu banyak ada pelamar yang datang ke perusahaan kali ini, seperti itu. Gitu ya. Jadi HRD ya Kak ya? Iya betul. Aku penasaran deh, selama ini tuh aku pengen selalu nanya, kalau HRD itu biasanya menilai sebuah pelamar tuh dilihatnya dari mana aja sih Kak? Nah, untuk menilai seseorang itu, kami biasanya ngelihat gimana sih cara dia berbicara, cara dia menyampaikan informasi kepada kami. Itu dinilainya mulai dari perkenalan, cara dia menyebutkan nama, intonasinya, lalu gerak-gerik tubuhnya, body language seperti itu, dan cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan. Jadi nanti kami seleksi di situ, apakah dia kompeten untuk melakukan pekerjaan yang sedang ia lamar atau tidak. Oh, jadi gitu ya pemirsa-pemirsa di rumah, bestie-bestie di rumah. Nah, kebetulan banget nih, aku punya satu kenalan. Dia itu lagi bingung banget buat cari pekerjaan yang sesuai dengan jati dirinya dia nih. Dia belum menemukan yang klop gitu. Mungkin boleh kita undang aja ke sini ya. Oke. Langsung aja kita undang Kak Salsa. Halo Kak Salsa. Gimana kabarnya Kak Salsa? Alhamdulillah baik. Iya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu biar bestie-bestie di rumah bisa kenal. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Kak telah mengundang di podcast Bincang Manis ini. Nah, perkenalkan nama saya Salsa. Saya ini adalah mahasiswa akhir di salah satu universitas Yogyakarta. Nah, kebetulan saya ini akan bertanya oleh Kak Karin ya. Iya. Iya. Oleh Kak Karin. Saya akan bertanya mengenai tentang kepribadian yang saya miliki. Karena saya ini sudah mau lulus, Kak. Jadi saya tuh bingung mau masuk kerja apa ya, passion saya tuh di mana ya. Nah, itu saya belum mendapatkan gitu loh Kak, masih bimbang. Nah, pas banget nih. Boleh minta tolong Kak Karin buat dijelasin ke Kak Salsa. Bisa banget. Nah, pertama-tama biar tahu pekerjaan yang cocok sama kamu, aku harus tahu dulu nih kepribadian kamu tuh seperti apa. Jadi aku bakal melontarkan pertanyaan ke kamu ya, yang akan kamu jawab. Nih, aku bakal ngasih kamu 4 pilihan pekerjaan. Yang pertama ada sutradara, yang kedua ada penulis, yang ketiga ada aktor, dan yang keempat ini adalah penonton. Kalau disuruh milih, kamu bakal milih yang mana nih antara 4 ini? Aku kayaknya akan milih yang penulis deh Kak. Penulis. Iya, penulis. Nah, berarti kalau kamu milih yang penulis, kamu itu memiliki pribadi yang melankolis. Melankolis itu seperti apa sih? Nah, kepribadian melankolis ini tuh orangnya lebih suka untuk bekerja di belakang layar gitu. Jadi nggak sebegitu suka tampil untuk di depan publik gitu loh. Nah, si melankolis ini juga bukan suka sih, lebih kayak analitis orangnya. Dia juga tuh orangnya pemikir gitu. Nah, apakah kamu seperti itu? Iya Kak, kurang lebih aku seperti itu. Tapi di dalam diri aku juga kan punya kekurangan Kak. Nah, kekurangannya itu tuh aku tuh gengsi. Gengsinya tinggi, terus emosinya labil gitu Kak. Kemudian aku juga egonya juga tinggi Kak. Nah, itu kekurangan aku sih Kak. Nah, kalau untuk kekurangan seperti itu tuh bisa dikategorikan sebagai kekurangan seorang sanguinis. Sanguinis ini tuh, kalau semisalnya di awal tadi ada 4 pekerjaan, sanguinis itu adalah seorang aktor yang suka tampil, kepercayaan dirinya tinggi. Sedangkan kekurangannya itu seperti yang Kak Salsa bilang tadi, egonya tinggi, lalu emosinya labil, suka membesar-besarkan masalah. Itu adalah sisi negatif dari seorang sanguinis. Jadi garis bawahnya adalah Kak Salsa ini memiliki kepribadian positif yang berada di sisi melankolis,
dan sisi kekurangan yang ada pada sanguinis gitu. Jadi kepribadian kita itu bukan cuma satu kayak sanguinis doang, melankolis doang. Enggak, itu bisa aja dua. Jadi kayak kekurangannya di bagian sini, ada juga kelebihannya di bagian sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kan Kak Salsa bingung ya kalau untuk pekerjaan dia tuh cocoknya apa. Mungkin Kak Karin bisa kasih rekomendasi pekerjaan yang cocok dengan dengan kepribadian yang Kak Salsa punya ini. Kalau untuk kepribadian melankolis sendiri ya, tadi salah satu penulis. Terus intinya yang bekerja di belakang layar deh, bisa aja melakukan pekerjaan remote gitu yang nggak harus datang ke tempat kerja, itu kan bisa juga. Jadi bekerjanya secara online gitu. Banyak sih pilihannya, itu tergantung mau yang mana aja gitu. Jadi udah ada gambaran belum nih Kak Salsa ke depannya? Udah sih Kak, jadi aku kayak ternyata aku nih lebih di belakang layar ya bekerjanya, kayak penulis atau enggak social media officer gitu-gitu, atau kameramen bahkan gitu sih Kak. Berarti di belakang layar ya. Iya. Terus kan tadi dari 4 itu masih ada 3 lagi nih Kak. Mungkin teman-teman di rumah, besti-besti di rumah juga ada memilih dari ketiga itu. Mungkin bisa Kakak jelasin dari ketiga itu. Boleh banget. Nah, jadi dari keempat profesi tadi aku jelasin satu-satu ya. Nah, kalau tadi kamu milihnya sutradara, itu kamu memiliki pribadi yang koleris. Apa itu koleris? Nah, koleris ini orang yang sifatnya tuh seorang pemimpin gitu. Jadi dia bisa memimpin orang lain, dia suka mengatur, lalu punya kayak tekad gitu loh yang kuat untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, kalau untuk yang memilih aktris, itu tadi udah saya sebutin sanguinis ya. Nah, sanguinis ini dia suka untuk tampil di depan orang-orang. Kepercayaan dirinya tuh tinggi, dan dia itu orangnya cenderung fun dan suka berbicara gitu. Jadi dia juga suka berbicara dan talk aktif atau ekspresif juga gitu. Jadi dia cocok untuk sebagai aktris yang menjadi bahan sorotan publik gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah seorang penonton. Penonton ini tuh orangnya termasuk ke plekmatis. Nah, plekmatis itu apa? Plekmatis itu orangnya memiliki pribadi yang cinta damai. Jadi dia ini orangnya tidak terlalu banyak omong dan tidak suka ikut campur gitu loh orangnya. Jadi dia ini lebih suka mengurus urusan dia pribadi dan tidak mengutak-ngutik orang lain seperti itu. Jadi lebih suka menyimak, dan dia juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik seperti itu. Nah, itu tadi keempat personality plus yang udah aku bahas, teman-teman. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Karin. Makasih banyak loh Kak penjelasannya. Semoga teman-teman besti-besti di rumah ini bisa jadi lebih mengenal sebenarnya personality di dalam diri mereka sendiri itu apa. Mungkin cukup sekian podcast manis kita, bincang-bincang manis kita pada siang hari ini. Terima kasih Kak Salsa sudah mau hadir. Terima kasih Kak Karin sudah mau hadir. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.